Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di perkuliahan Bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai tentang karya ilmiah ya. Jadi di sini CPMK-nya adalah mahasiswa itu tahu ya kan jenis-jenis karya ilmiah ya. Jadi kalau bahasa Indonesia yang ada di perguruan tinggi ya kan di kuliah itu beda dengan yang ada di SMA. Kalau di SMA kan kita belajar SPOK ya kan ya, kemudian paragraf deduktif ya kan, induktif dan seterusnya. Kalau sekarang ini fokusnya adalah kepada karya ilmiah ya kan. Nah, apa aja karya ilmiah itu dan ini nanti bisa jadi bekal kalian untuk mengerjakan skripsi. Karena bahasa Indonesia yang sekarang ini kan untuk anak semester 7. Ya, itu. Oke, pengantar dulu. Definisi karya ilmiah itu adalah tulisan ilmiah berdasarkan penelitian atau kajian. Jadi namanya karya ya, karya itu adalah sebuah produk ya kan, di mana produk ini harus memuat unsur-unsur ilmiah. Ilmiah itu dalam kata dasarnya bukan alam ya, tapi ilmu ya kan. Jadi didasarkan terhadap ilmu. Jadi ketika kalian menulis sebuah karya ilmiah itu harus melakukan sebuah penelitian ataupun kajian. Jadi tidak bisa kalian itu mengarang bebas. Lupa kan ada buku novel, buku komik, ya kan, dan lain sebagainya. Itu bukan karya ilmiah ya. Tuh. Jadi kalau karya ilmiah itu adalah terikat oleh hukum-hukum keilmuan, ya kan. Jadi kalian tidak bisa mengatakan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 4 tanpa bukti. Kecuali kalau kalian bisa menunjukkan dasar teori pengujian dan lain sebagainya sehingga bisa ngomong 1 tambah 1 sama dengan 4 kayak gitu ya. Jadi nggak bisa. Jadi semua terikat oleh keilmuan, logika dan lain-lain. Oke, tujuannya yakni mengembangkan ilmu pengetahuan. Gimana kita tahu ilmu pengetahuan itu dari masa ke masa itu pasti berkembang. Jadi mulai dulu ya kita tahunya itu telepon itu hanya menggunakan kabel, tapi untuk sekarang itu sudah ada HP, sudah ada WhatsApp, nggak pakai pulsa lagi. Kalau kita dulu telepon kan pakai pulsa ya. Nah sekarang sudah nggak pakai pulsa lagi, pakai WhatsApp alternatifnya. Meskipun yang pakai pulsa masih bisa. Dan komputer ya kan dulu masih Pentium 1, sekarang sudah Ultra 9 dan seterusnya ya. Jadi dengan adanya karya ilmiah ini orang-orang bisa belajar bahwa ada penemuan baru di sebuah keilmuan kayak gitu. Jadi kalau kalian suka ilmu apa itu akan berkembang tiap tahunnya, nggak mungkin sama. Termasuk juga ada keilmuan sosiologi atau sosial. Sosial kan masyarakat itu berkembang terus. Jadi nggak mungkin pandangan masyarakat dulu dengan sekarang itu sama, nggak mungkin ya. Kemudian ada menyampaikan gagasan kepada publik. Jadi ingat karya ilmiah itu dapat diakses oleh publik ya. Kalau dirahasiakan itu namanya bukan karya ilmiah ya kan, itu karyamu sendiri, kamu simpan sendiri. Jadi kalau ada yang tanya besok kalau kalian lulus ada yang tanya ijazah sama skripsimu ya tunjukkan aja untuk publik kan ya. Kan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan karena itu ada bukti-bukti ya kan ya. Ada nganunya lah ya, teori yang mengikat pada tulisan kalian. Kemudian ada untuk syarat akademik. Jadi beberapa karya ilmiah itu menjadi syarat akademik untuk mendapatkan sebuah gelar. Salah satunya seperti yang kalian lakukan saat ini untuk menyelesaikan gelar S1, untuk mendapatkan gelar Eskom, kalian harus wajib menyelesaikan skripsi. Nah, terlebih lagi alternatifnya ada yang jurnal dan lain sebagainya. Nah, yang pertama dulu ya, ada seminar akademik. Nah, seminar akademik ini kalian jarang tahu ya.
kegiatan kampus itu ada yang namanya seminar nasional, seminar internasional. Nah, seminar itu apa, Pak? Seminar itu adalah forum ilmiah untuk presentasi hasil penelitian. Nah, kalian juga bisa ikut ini, ya kan, seminar. Jadi seminar itu kayak proposal skripsi tapi di depan orang banyak. Tidak ada peserta-pesertanya. Nah, ini kalian kalau bisa nanti ketika Pak Mahlul atau saya share seminar nasional dan lain-lain, kalau tempatnya dekat silahkan ikut ya biar tahu. Oh, ternyata kita bisa ya ngomong di depan orang, bisa. Itu seminar akademik ya. Nah, apa yang diseminarkan itu adalah draft ya. Draft paper ya kan. Paper itu adalah ya hampir sama kayak jurnal. Tapi dia lebih singkat atau lebih terbatas dibandingkan dengan jurnal. Kalau jurnal itu kita harus lengkap mulai dari pengambilan data sampai pengolahan data sampai interpretasi hasil. Tapi kalau di seminar itu kita tidak perlu lengkap-lengkap terhadap pengambilan data. Jadi fokus itu kepada metode dan hasil aja kayak gitu. Nah, tujuannya ini adalah latihan komunikasi ilmiah dan mendapatkan masukan penelitian. Jadi, tujuan dari seminar itu adalah kita dapat masukan dari teman-teman sejawat, ya kan. Teman-teman sejawat itu ya kalau seminar nasional mahasiswa ya dari mahasiswa. Kalau dosen-dosen itu biasanya international conference ya dari sejawat dosen, ya kan ya. Itu ada yang tanya biasanya, ada forum tanya jawab di sana. Itu. Nah, itu bisa nanti kalian akan dapat insight baru, masukan baru untuk membuat penelitian kalian lebih bagus kayak gitu. Nah, komponennya apa aja? Yang pastinya ada abstrak, abstrak, presentasi sama diskusi. Hanya untuk seleksi untuk bisa ikut seminar itu abstraknya dulu dilihat. Kemudian baru kita membuat presentasi, kemudian ada diskusi. Etikanya itu menggunakan bahasa akademik formal ya. Jadi dia tidak menggunakan bahasa ini ya, slang ya atau pakai bahasa-bahasa gaul atau kemasukan bahasa Jawa dan lain sebagainya. Kemudian ada hormati waktu karena ini seminar, maka dia ada jadwal untuk presentasi. Jadi kalau kalian sudah dijadwalkan di hari tertentu, tanggal tertentu, kemudian jamnya, lah kalian nggak boleh telat gitu, karena nanti presentasi pada jam itu. Kemudian berbasis data. Jadi ketika kalian membuat itu harus ada dasarnya. Jadi jangan ngarang ya kan, atau mungkin ngambil pekerjaan orang itu nggak boleh. Ya kan, namanya seminar akademik itu kalian tuh mengemukakan penelitian kalian, apa yang kalian ketahui dan seterusnya. Kemudian ada jurnal ilmiah. Nah, kalau jurnal ini adalah pengertiannya publikasi berkala artikel penelitian. Banyak yang nggak tahu. Jurnal ilmiah itu kan sebetulnya ini ya. Jurnal itu kan asal katanya adalah rekaman penelitian dari masa ke masa atau rekaman hasil eksperimen ya kan yang ada ikatannya dengan waktu, ada variabel waktunya. Nah, jurnal ini itu kalau zaman dulu itu misalkan saya mau meneliti tentang karakteristik tumbuhan kaktus misalkan. Nah, itu ditulis, setiap ada perubahan ditulis, Tanggal sekian kaktusnya mulai tumbuh, tanggal sekian mulai keluar duri dan seterusnya itu jurnal. Tapi itu bukan jurnal ilmiah, tapi jurnal penelitian. Jadi dalam penelitian itu ada jurnalnya. Sama kalau kalian sekarang itu kayak bimbingan. Nah, itu lembar bimbingan itu adalah jurnal ya. Jadi itu juga bukti bahwa kalian melakukan penelitian karena itu ada tanggalnya kan. Nah, kalau jurnal ilmiah sama, makanya di jurnal ilmiah itu ada yang namanya volume sama tahun. Jadi jurnal A misalkan ya kan. Jurnal A ini papermu atau penelitianmu itu di jurnal volume berapa? Tahun berapa? Nah, ada itu. Makanya jurnal itu harus ada volume sama tahun karena volume itu mengindikasikan bahwa di tahun buku keberapa gitu. Tahunnya kan sama. Lah, di buku yang keberapa atau part berapa itu volume. Part itu volume.
Kemudian ada kategorinya, ada nasional, ada Scopus, ada WOS, ya kan. Jadi kalau nasional itu kita punya lembaga akreditasi jurnal itu yang namanya SINTA. Kalau di internasional, lembaga akreditasinya adalah Scopus. Ini yang mengeluarkan adalah Elsevier, ya kan. Nah, kalau SINTA yang mengeluarkan akreditasinya adalah Dikti. Loh, kenapa Pak kok harus diakreditasi? Oke. Jurnal ya kan, jurnal ilmiah itu kalau tidak ada akreditasi, maka isinya nantinya akan kurang bertanggung jawab atau isinya bisa jadi dipenuhi oleh tulisan-tulisan yang kurang berbobot. Nah, maka dari itu perlu yang ada namanya akreditasi jurnal. Akreditasi jurnal itu meliputi isi, kemudian pengelolaannya, pengelolaan jurnal juga ya dikelolanya apakah dia itu tiap tahun itu berkala, istiqomah atau enggak, dan seterusnya. Itu akreditasi SINTA meliputi itu. Nah, strukturnya itu ada judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, kesimpulan. Ya kan? Lengkap ya, kayak skripsi, hanya saja dia dipersingkat. Kalau skripsi kan kita kan berlembar-lembar ya, minimal 60 halaman. Tapi kalau jurnal itu dia maksimal itu bisa sampai 10. 10 itu ada 2 row ya kan, kanan dan kiri. Nah itu. Kemudian tujuannya adalah penyebaran ilmu, pengakuan akademik, dan syarat kelulusan. Ini ya. Jadi kalau kalian sering nulis jurnal, berarti kalian dapat branding diri kalian itu sebagai ahli apa gitu, ya kan? Tuh, jadi jangan ngaku ahli. Kalau kalian ngomong ngaku ahli, jurnalnya dilihat gak pernah publis dan lain-lain ngaku ahli. Ahli apa? Ahli nujum ya kan ya. Tuh, ya. Pengakuan akademik, ini kalau kalian jadi di dosen, besok ada yang mau jadi dosen, itu nanti akan ada level. Di dosen itu ada levelnya guys, ya kan. Namanya adalah jabatan fungsional. Nah, untuk jadi profesor itu ada step by step-nya itu. Nanti kalau yang mau jadi dosen ya nanti akan ada. Ini ada syarat kelulusan ini untuk bagi mahasiswa biasanya pasca sarjana ya untuk jurnal ini. Untuk S2 dan S3 karena kalau S2 dan S3 tidak cukup membuat buku tesis atau disertasi. Kalau membuat buku kan untuk internal ya kan ya. Orang lain belum tahu apa ini yang kamu kerjakan, ya kan? Dia hanya fokus pada internal aja. Ya makanya harus ada publikasi jurnal agar orang-orang itu notice, ya kan, pekerjaanmu apa. Gitu. Berikutnya ada skripsi atau tugas akhir. Kalau skripsi ini adalah karya ilmiah mahasiswa sarjana. Ini meliputi juga ada tesis dan disertasi. Tuh. Karakteristik ini orisinal, metode ilmiah, sama kontribusi ilmu. Strukturnya ya hampir sama ya. Pasti ini ya, pasti. Dimanapun kampusnya pasti ada bab 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi itu ada isinya. Nah, besok ketika offline ataupun minggu depan kita sudah mulai masuk ke bab 1 ya. Itu. Jadi nanti saya tak minta template-nya ke Pak Mahlul, juga nanti saya bawakan juga panduan tugas akhir ya kan ya. Di situ nanti sudah meliputi ada banyak itu. Tuh, oke. Nah, etika dalam membuat sebuah karya ilmiah ya kan, penulisan ilmiah ya kan. Hindari plagiarisme. Nah, ini ya plagiarisme. Plagiarisme itu apa, Pak? Plagiarisme itu adalah mengambil ya kan sebagian atau seluruh pekerjaan orang kemudian diklaim itu punyanya. Itu plagiarisme ya. Bukan nyontoh, Pak, bukan, beda ya kan. Contoh kayak gini ya kan. Misalkan saya ya kan S3, selama S3 saya meneliti tentang drone forensik ya kan ya. Forensik pada drone. Tiba-tiba ya kan ya novel misalkan. Wush, novel bikin ya kan jurnal tentang drone forensik. Tapi isinya punya saya semua ya kan ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan dia klaim.
klaim sepihak bahwa ini pekerjaan saya, itu yang nggak boleh. Kalau dia mencantumkan nama saya di nama karya tulisnya, itu nggak apa-apa. Ya, paham maksudnya ya. Jadi copyright, kalau di YouTube itu copyright. Tuh. Jadi kalau misalkan kita kena copyright, berarti kita plagiarisme karena kita tidak mencantumkan sumber, ya kan, dari video yang sebelumnya. Nah, hal ini tuh kan sama lah kayak kamu misalkan udah kerja keras, ya kan, ya tiba-tiba pekerjaanmu diakui sama teman kantormu, ya kan, sakit hati kan. Nah, itu plagiarisme gitu, ya kan. Tuh, jadi kita kurangi, ya Kak, kita hindari ya, kita hindari plagiarisme di bidang akademik, ya kan. Karena itu melatih mental kita juga ya. Jadi mental kita bukan eh, senang klaim ya kan, senang klaim pekerjaan orang lain, kita klaim itu punya kita ya. Itu kan ya tidak bertanggung jawab lah ya kan. Ya kan kasihan lah yang sudah ngerjakan benar-benar terus kamu klaim itu pekerjaan saya gitu ya. Ya, oke. Kemudian ada gunakan citasi atau dan referensi. Nanti akan juga dibahas tentang bagaimana menggunakan citasi. Referensi itu ada beberapa ya, ada APA style, IEEE style ya kan. Nah, itu nanti apa bedanya? Kemudian ada patuhi etika penelitian. Kalau etika penelitian ini adalah penelitian yang kamu kerjakan itu tidak menggunakan data buatan atau falsifikasi data, fabrikasi data, data yang dibuat-buat. Loh, maksudnya gimana, Pak? Contoh misalkan kalian lagi mengukur pertumbuhan tanaman, ya kan, tanaman padi. Baru 3 hari kamu sudah tulis 10 cm. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Nah, itu yang nggak boleh, ya kan ya. Jadi apa adanya, itu ya. Jadi kalau misalkan ketika kalian melakukan penelitian ternyata ada error, sampaikan error. Terus bagaimana cara mengatasi error tersebut, ya kan? Tuh. Kemudian Anda gunakan bahasa ilmiah dan formal. Ini pasti ya, karena kita adalah karya ilmiah, maka bahasanya harus juga yang ilmiah. Hindari kata-kata saya, ya kan ya. Saya di sini. Nah, itu nggak boleh sebetulnya kalau dalam bahasa ilmiah, ya kan. Jadi biasanya kita menghindari kata ganti orang pertama, kedua itu. Hanya kami gitu ya. Kami membuat, nah itu lebih halus dan seterusnya, ya gitu ya. Oke, perbedaannya ya antara seminar, jurnal sama skripsi. Kalau seminar itu presentasinya singkat, biasanya 15 menit untuk per judul dalam dipresentasikan. Kemudian ada forum diskusi. Jadi ada orang yang berkumpul dalam satu ruangan, dia melakukan presentasi, forum diskusi. Nah, jurnal, ini artikel penelitian atau peer review. Nah, kalau di jurnal itu tidak ada presentasi, cukup artikelnya saja, tapi di situ ada peer review. Peer review itu adalah review sejawat atau dia dikoreksi oleh orang yang memang ahli dalam bidang tersebut. Sehingga ketika kalian ngawur ya ketahuan, wah ini ngawur datanya. Reject gitu ya. Skripsi yang ada penelitian lengkap, syarat kelulusan. Penutupnya, mahasiswa wajib memahami seminar jurnal sama skripsi, kemampuan menulis ilmiah penting di dunia akademik. Dengan menguasai hal ini, kontribusi bagi ilmu dan bangsa. Terima kasih. Saya untuk bahasa Indonesia pertemuan pertama cukup sekian. Untuk minggu depan kita sudah mulai masuk ke penulisan ya, penulisan proposal mulai bab 1 sampai bab 5. Kalau sudah offline ya kita offline, tapi kalau kita nggak dapat ruang ya kita short course pakai video kayak gini ya. Tapi nanti tentu berbeda. Berbedanya apa? Jadi kalau memang kita bahasa Indonesia nggak dapat kelas, maka saya maunya itu adalah tiap-tiap mahasiswa harus bisa konsultasi dengan saya ya kan ya. Jadi konsul. Saya pengen lihat progres pengerjaan kalian ya kan. Jangan sampai saya suruh kerjakan kalian ya Pak saya sudah ke Pak ini Pak ini Pak ini tapi ternyata zong ya kan ya. Gitu. Jadi ya saya harus juga mantau ya. Tuh. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini bukan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.